Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Pasca Arnu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan hasil dari analisis SWOT kepada UMKM YCG Snack and Cookies. Pada kelompok 4 tersendiri, itu terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Alfa Yushiandini, yang kedua ada Elizabeth Panjaitan, dan yang ketiga ada Jessica Maudy Halim. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dari UMKM. YCG Snack and Cookies merupakan usaha yang telah berdiri sejak tahun 2015. UMKM tersebut didirikan atas dasar kecintaan pemilik, yaitu Ibu Ade, terhadap hobi memasak dan memiliki keinginan untuk memanfaatkan waktu luang dengan produktif. Melalui hobi tersebut, YCG Snack and Cookies tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan produk berkualitas bagi konsumen, tetapi juga menambah pengalaman dan kepuasan tersendiri bagi pemilik sebagai pengusaha. Next. Untuk lokasinya itu berada di Perumnas, nomor 18, Jalan Ekalaya, Wadas, Teluk Jambe Timur, depan gerbang Blok X sebagai patokannya di Karawang, Jawa Barat. Next. Berikut ini merupakan produk-produk UMKM YCG Snack and Cookies. Yang pertama ada kue putu, yang kedua ada kue lapis, yang ketiga ada kue klepon, yang keempat ada risol sayur dan risol mayo, yang kelima ada bolu karamel, dan yang keenam ada kue lapis hijau. Baik, ini merupakan hasil dari analisis SWOT untuk YCG Snack and Cookies. Yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal environment dan external environment. Untuk internal environment, yang pertama ada strength atau kekuatan, yang terdiri dari pengalaman dan loyalitas pelanggan. Pengalaman yang baik yang dimiliki UMKM sejak tahun 2015 menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik. Hal tersebut tentunya dapat membantu menjaga pelanggan tetap untuk setia melakukan pemesanan di YCG Snack and Cookies. Yang kedua ada kualitas rasa. Didukung oleh skill yang baik, YCG Snack and Cookies juga menawarkan rasa yang enak pada setiap produk-produk mereka. Hal tersebut tentunya merupakan kunci penting yang dijadikan YCG Snack and Cookies dalam pengembangan usahanya. Yang kedua ada weakness, yaitu yang terdiri dari persaingan. Yang pertama ada persaingan harga. Berbeda dengan beberapa UMKM lainnya, YCG Snack and Cookies ini menetapkan harga jual sendiri atau tidak mengikuti harga pasar. Tapi, tanpa mengikuti harga pasar, YCG Snack and Cookies tidak kehilangan pelanggan atau target pasarnya, karena cita rasa dan kualitas yang diberikan sebanding dengan harga yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kurangnya niat dalam melakukan pemasaran produk. Kurangnya niat atau motivasi dalam melakukan pemasaran menjadi kelemahan UMKM tersebut. Tanpa adanya pemasaran yang baik dan efektif, produk yang ditawarkan memiliki kemungkinan tidak dikenal oleh target pasar yang lebih luas. Yang ketiga, ada kekurangan sumber daya. YCG Snack and Cookies tidak memiliki karyawan dalam menjalankan usahanya, atau dengan kata lain, Ibu Ade adalah sebagai pengelola itu sendiri. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan beban kerja yang lebih berat dan kurangnya perhatian dalam menghandle usaha. Yang pada bagian external environment itu terdiri dari dua elemen, yaitu opportunity dan threat. Pada bagian opportunity terdiri dari diversifikasi produk. Di sini Snack and Cookies melakukan inovasi untuk memberikan diversifikasi produk seperti penambahan warna merah pada warna kue lapis hijau, penambahan bentuk pada bolu, dan penambahan topping sesuai selera konsumen pada bagian puding buah. Hal tersebut tentunya untuk menarik daya tarik pelanggan. Yang kedua, ada penggunaan media sosial dan relasi. Di sini Snack and Cookies memanfaatkan aplikasi Instagram dan WhatsApp sebagai media dalam mempromosikan produk yang diperjualbelikan. Di sini Snack and Cookies juga memanfaatkan relasi yang ada untuk meningkatkan pemesanan. Yang elemen kedua ada threat atau ancaman, yang terdiri dari fluktuasi harga bahan baku. Ketidakstabilan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan usaha dan perencanaan keuangan. Dalam mengatasi ancaman tersebut, YCG Snack and Cookies menetapkan atau menaikkan harga jual dari produk yang mereka tawarkan, sehingga YCG Snack and Cookies tidak akan mengalami kerugian. Yang kedua, ada ketidakmampuan mengikuti tren pasar. Ketidakmampuan untuk mengikuti tren pasar merupakan ancaman yang dinilai sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha selama jangka panjang. Dengan kekurangan tersebut,
serta dengan kekurangan sumber daya dan ketidakmampuan dalam mengikuti tren pasar, seperti contohnya Kromboloni, ECD Snack and Cookies diperkirakan akan kehilangan pangsa pasar dan relevansi di mata pelanggan. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada rekomendasi formulasi strategi berdasarkan matriks SWOT. Fungsi dari strategi matriks SWOT ini adalah untuk menyusun strategi yang dapat memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, menangkap peluang, dan menghadapi ancaman. Di dalamnya itu ada beberapa formulasi strategi berdasarkan penggabungan antara beberapa elemen. Yang pertama itu ada SO, penggabungan elemen antara strength dan opportunities. Dan formulasi yang dapat diterapkan oleh UCD Snacks and Cookies itu yang pertama, memanfaatkan loyalitas pelanggan dan kualitas rasa untuk memperluas pasar. Lalu strategi yang kedua itu menambah inovasi produk sesuai permintaan pasar untuk meningkatkan daya tarik pelanggan. Lalu ada matriks SWOT yang kedua yaitu WO, penggabungan antara weakness dan opportunities. Formulasi strategi yang dapat diterapkan itu yang pertama, memperbaiki kelemahan pemasaran dengan bantuan pelatihan atau jasa. Lalu yang kedua itu menggunakan media sosial secara lebih aktif. Dan yang terakhir menambah karyawan baru untuk membantu proses produksi. Next. Lalu yang ketiga ada penggabungan dari strength dan trait atau ST, di mana strategi yang dapat diterapkan oleh UCD Snacks and Cookies itu yang pertama tetap menawarkan produk tradisional dengan inovasi modern seperti variasi rasa dan kemasan yang menarik. Lalu yang kedua itu ada menggunakan diversifikasi produk dan kualitas rasa sebagai keunggulan untuk menghadapi tren pasar. Dan yang terakhir itu ada WT, penggabungan antara weakness dan trait, di mana UCD Snacks and Cookies itu dapat menerapkan strategi yang pertama menggunakan strategi promosi berbasis relasi untuk mengurangi ketergantungan pada tren pasar. Lalu strategi yang kedua itu membuat sistem dan pemasaran sederhana agar lebih terorganisasi. Next. Lalu selanjutnya terdapat beberapa langkah-langkah implementasi strategi berdasarkan formulasi strategi matriks SWOT sebelumnya. Jadi, di sini Snacks and Cookies itu dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, fokus pada loyalitas dan kualitas produk yang dapat dicapai dengan menerapkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu membuat survei untuk pelanggan tetap mengenai kepuasan mereka terhadap produk yang dijual. Lalu langkah strategi yang kedua itu memberikan diskon khusus bagi pelanggan setia untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas rasa produk dengan evaluasi berkala terhadap resep. Selanjutnya ada strategi yang kedua, yaitu mengoptimalkan pemasaran melalui media sosial. ECD Snack and Cookies dapat mencapai strategi tersebut dengan menerapkan beberapa langkah, yaitu membuat jadwal posting sederhana, misalnya 3 kali seminggu di Instagram dan WhatsApp. Lalu yang kedua, menggunakan fitur Instagram Story untuk memasarkan produk atau proses pembuatan makanan yang menarik. Langkah yang ketiga, mengadakan promo seperti beli 2 gratis 1 agar lebih menarik pelanggan baru. Yang keempat, menggunakan foto dan video produk yang menarik, tidak perlu menggunakan fotografer profesional, cukup menggunakan ponsel saja. Lalu langkah yang terakhir, membuat katalog produk berisi foto produk yang menarik beserta harga produk. Next. Strategi yang selanjutnya itu ada diversifikasi produk sederhana. ECD Snacks and Cookies dapat menerapkan langkah-langkah seperti menambahkan varian baru yang mudah dibuat, seperti rasa atau topping baru pada produk yang sudah ada. Lalu langkah selanjutnya itu menyediakan paket hemat, misalnya kombinasi beberapa jenis produk dalam satu kemasan atau box. Strategi yang selanjutnya itu memanfaatkan relasi untuk promosi, di mana langkah-langkah yang dapat diterapkan itu yang pertama, meminta pelanggan tetap untuk merekomendasikan produk kepada teman-teman mereka dengan memberikan imbalan diskon kecil. Lalu langkah yang kedua itu menjalin kerjasama dengan toko kecil, warung, atau kafe lokal untuk menjual produk di tempat mereka. Langkah yang terakhir itu memanfaatkan acara lingkungan seperti bazar atau arisan untuk mempromosikan produk. Lalu ada strategi yang terakhir, yaitu strategi mengatasi kekurangan SDM,
di mana YCD Snacks and Cookies untuk mengatasi kekurangan SDM dapat menerapkan beberapa langkah-langkah, yaitu dengan melibatkan keluarga atau teman terdekat untuk membantu proses produksi. Lalu selanjutnya merekrut tenaga paruh waktu dari komunitas sekitar untuk membantu saat pesanan meningkat, seperti menjelang hari raya. Lalu langkah yang terakhir itu menggunakan aplikasi sederhana seperti WhatsApp atau Google Sheet untuk membantu manajemen pesanan. Baik, karena tadi strateginya sudah beserta langkah-langkah implementasinya, sekarang kita akan coba membuat rencana anggaran biaya untuk UMKM MyCD Snack and Cookies, di mana fungsinya ini untuk mengidentifikasi dan menghitung semua biaya yang diperlukan guna menunjang keberlanjutan dan pengembangan usaha baik dalam aspek produksi, pemasaran maupun operasional lainnya. Nah, berikut adalah rencana anggaran biaya, dimulai dari kegiatannya, komponen biaya, lalu jumlah biaya dan keterangannya. Sehingga RAB yang diperlukan UMKM YCD Snack and Cookies adalah 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber pembiayaan UMKM YCD Snack and Cookies bisa menggunakan dari dana pribadi, lalu pinjaman usaha kecil, lalu pendanaan crowdfunding ataupun sponsor dan kerja sama. Nah, adapun rekomendasi untuk UMKM YCD Snack and Cookies, yang pertama yaitu optimalkan media sosial. Jadi bisa dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pemasaran melalui platform digital dengan jadwal posting yang konsisten, lalu penggunaan fitur-fitur menarik seperti Instagram Stories dan promosi kreatif seperti giveaway atau diskon. Lalu yang kedua itu diversifikasi produk. Jadi memperkenalkan varian baru atau paket hemat yang menarik untuk meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketiga yaitu rekrut SDM tambahan, di mana ini tuh mempertimbangkan rekrutmen tenaga kerja paruh waktu. Lalu yang keempat itu pelatihan digital marketing dengan cara mengikuti pelatihan untuk menguasai strategi pemasaran digital. Yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan dengan membuat sistem pencatatan sederhana untuk memantau penjualan, pengeluaran, dan keuntungan agar operasional lebih efisien. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir ada bagian kesimpulan. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis SWOT pada UMKM YCD Snack and Cookies, dapat disimpulkan bahwa UMKM ini memiliki kekuatan utama berupa loyalitas pelanggan, kualitas rasa, dan pengalaman yang memadai dalam produksi kue sejak tahun 2015. Strategi yang diusulkan berfokus pada optimalisasi kekuatan dan peluang, seperti peningkatan pemasaran digital, inovasi produk, dan pemanfaatan relasi. Implementasi strategi ini disertai dengan rencana anggaran yang terukur guna mendukung pertumbuhan keberlanjutan UMKM YCD Snack and Cookies. Next. Berikut ini merupakan lampiran dokumentasi berupa surat izin untuk wawancara dan foto bersama pemilik UMKM YCD Snack and Cookies. Next. Sekian materi presentasi dari hasil laporan akhir proyek manajemen strategi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.